mulai dari yang pertanyaan yang terakhir. Untuk menjadikan kita hamba yang bersyukur sudah diajarkan oleh Nabi. Dalam urusan dunia, lihatlah orang yang di bawahmu, maka kau akan mudah bersyukur. Yang pincang kakinya pun, lihat di sana ada orang lumpuh. Yang lumpuh sekalipun dia masih bisa bersyukur, ternyata ada orang lumpuh plus sakit yang lainnya. Kalau pengen bersyukur tinggal cara pandang kita. Akan tapi kalau cara pandangnya ke atas terus, dia tidak menghargai apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga menjadikan apa yang kita miliki menjadi tidak berharga. Suka melihat, pengen sana pengen sini, lihat orang. Makanya makruh ke pasar itu, takut kita melihat barang-barang baru di pasar, kalau tidak ada hajat, akhirnya barang yang di rumah nggak berguna. Sama itu ibu-ibu kalau nyekrol mau belanja itu padahal nggak beli-beli, itu akhirnya karena dapat promo baru lagi dapat barang baru lagi, menganggap yang di rumah itu seolah jelek semuanya, minta ganti panci yang bisa goreng sendiri, gerak sendiri, mungkin macam-macam. Ini kurang lebih itu karena urusan dunia. Kalau kita melihat akan tamak, sehingga menjadi tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi itu urusan dunia, lihatlah yang di bawah kita. Kalau ada orang punya kompor begitu, kalau kita punya kompor, lihat kompor ada orang pakai tungku biasa, jangan wah. Kalau melihat saja kemudian, tapi tetap pengen itu menjadi tidak syukur. Makanya tamak itu kan bahaya, rakus, sehingga orang akan melakukan sesuatu yang dia sendiri nggak mampu. Handphonenya masih bisa dipakai loh, kenapa kok beli baru lagi? Tanyakan apa alasanmu, kok ganti model baru, padahal sama. Untuk handphone, telepon bisa, WhatsApp bisa, ini bisa, hanya gara-gara dapat promo baru ganti loh ya. Coba ini, sementara gaji suaminya pas-pasan, nyungsep. Hal-hal begitu tuh, karena apa? Urusan dunia, melihat yang di atas bukan yang di bawahnya. Kemudian kalau orang sukses kemudian dia mengekspos kekayaannya kepada orang lain, tidak dianjurkan menjadikan orang tamak. Orang kaya bukan harus pamer. Tahadduts bin nikmah itu maknanya bukan kita pamer kekayaan. Kalau orang pamer kekayaan sebenarnya dicari sanjungan, sehingga banyak orang yang pamer kekayaan sebenarnya utangnya segudang. Dia itu hanya actionnya saja mobilnya mewah, itu utangnya lebih gede daripada yang dimiliki. Cuman kemana-mana petentang pakai dasi, mobilnya mewah, kayak punya duit semuanya. Padahal apa? Sertifikatnya nggak ada di rumah semuanya. Rumah gedung megah. Lah ini kan gaya hidup, itu salah. Jadi hanya pengen dipandang manusia, hakikatnya dia nyungsep. Biasanya suka ekspos itu. Kalau orang yang kaya beneran, subhanallah, kaya beneran itu apa? Dia nggak pamer kekayaan, tiba-tiba ada pengen pembangunan masjid, dia sudah bangun masjid. Fakir miskin dia yang bantu, perusahaannya banyak, tenang. Yang biasa pamer itu kalau cerita, saya kerjaan begini, gaji begini, itu mesti naikkan, nggak segede itu. Memang gajinya gede, mungkin belasan juta, itu langsung puluhan juta, ditambah lagi. Memang pengen disanjung orang, sehingga itu kalau pulang kampung nggak berani. Kenapa? Action, padahal di kota dia nggak untung-untung amat. Kalau pulang bagi-bagi duit, dia dibilang orang sukses, mobilnya rental. Action itu, sehingga tahun ini nggak pulang. Kenapa kamu nggak pulang? Aduh, kalau saya pulang pusing. Kenapa harus bagi-bagi duit? Karena salah action dia, terlanjur dia berperan sebagai orang kaya, gaya. Sekarang model kaya-kaya begitu. Ini gaya hidup yang salah. Pamer kekayaan tidak dianjurkan. Kalau kekayaanmu terlihat oleh orang lain cerita, nggak usah pamer. Menjadikan orang tamak, kalau itu orang biasa. Kalau orang jahat akan mengambil. Kalau orang hasud, nah itu nanti babu ain. Al-ain itu apa sih? Ain itu karena hasud. Penafsiran tentang ain macam-macam. Jadi ain itu adalah kena hasud orang. Jadi orang yang tidak senang kemudian melihat, di situ bisa punya pengaruh menjadi sebab rusaknya sesuatu. Ain, al-ainu haq. Jadi ain bisa diarahkan lebih mudah difahami adalah ain mata hasud, mata yang dengki. Mata yang dengki, begitu kebanyakan ulama menafsiri tentang ain, mata dengki. Maka dari itu jangan kau pamerkan kekayaanmu, takut nanti orang-orang dengki akan melihatnya, menjadi sebab rusaknya hartamu. Bisa rusak karena pandangan mata, pandangan matanya yang punya ain tadi bisa jadi rusak, kemudian dia akan merongrong, akan menghancurkan, kan begitu, karena hasud dia. Oh, mungkin dia membuat sesuatu yang bikin hancur. Makanya sudahlah, jangan dia sama. Ain adalah hak, cuman penafsiran tentang ain. Ain itu adalah lebih banyak ditafsiri para ulama adalah hasud.
hasud, itu saja, lebih mudah itu makanya. Dan tidak tahu apakah ini orang, semuanya punya ain, semua orang punya nilai hasud kita itu, cuman bisa memerangi atau tidak. Dari kita manusia, ada hawa nafsu, dalam hawa nafsu ada ngajari sombong, ada ngajari hasud, kan begitu. Cuman yang hebat adalah setelah muncul penyakit-penyakit itu langsung diperangi. Saya mau hasud sama orang, ya Allah, kenapa kok tetanggaku kaya kok aku nggak terima? Ya Allah, Pak, saya punya garasi mobil bagus, di sini aja kalian enak aman. Langsung, ya Allah, ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak, doain saja. Makanya kalau saya lagi banyak doain orang itu saya lagi hasud kayaknya gitu loh. Kayaknya karena bohong kalau mengatakan saya tidak hasud, saya tidak punya. Anda ini manusia. Justru kelebihan manusia itu adalah di saat ada penyakit hati di dalam hatinya dia perangi, bukan karena nggak punya, diperangi. Ya Allah, aku kok nggak seneng banget sama orang itu, kurang ajar, awas nanti tak transfer duit. Itu loh. Itu kurang lebih seperti itu. Hasud, jadi ain adalah hasud, dengkinya seseorang. Nah, dengki itu bisa saja pengaruh karena pandangannya orang hasud akan menghancurkan harta tersebut, atau karena hasudnya dia memerongrong, akan mengundang perampok atau macam-macam, ingin menghancurkan. Karena hasud kan merindukan hilangnya nikmat, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.